Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan caca. Perhatikan dengan baik ya. Bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini artinya pertukaran letak suku dan hanya bisa dilakukan pada penjumlahan dan perkalian. Contoh 1 pada penjumlahan 12 ditambah 23 dengan 23 ditambah 12. Di situ kita tahu 12 ditambah 23 hasilnya sama 35. Jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sekarang contoh pada perkalian. Perhatikan contoh 2. 8 kali 10 dan 10 kali 8. 8 kali 10 itu 80, 10 kali 8 hasilnya juga 80. Sehingga A dikali B itu sama dengan B dikali A. B. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif memiliki arti pengelompokan pada bilangan caca dan sifat asosiatif hanya bisa pada penjumlahan dan perkalian. Contoh 1 merupakan contoh penjumlahan 18 ditambah 25 dalam kurung ditambah 21 dengan 18 ditambah 25 tambah 21 dalam kurung, yang dalam kurung 43 tambah 21, 18 ditambah dalam kurung 46. Hasilnya keduanya sama-sama 64, sehingga dapat disimpulkan jika ada A ditambah B dalam kurung ditambah C, hasilnya itu sama dengan A ditambah B ditambah C, hasilnya yang ada dalam kurung. Sekarang contoh yang kedua mengenai perkalian 4 kali 7 dalam kurung kali 5 dengan 4 kali 7 kali 5 dalam kurung 28 dikalikan 5, sedangkan sebelahnya 4 kali dalam kurung 35, dan keduanya hasilnya adalah sama-sama 140. Jadi A kali B dalam kurung dikalikan C itu hasilnya sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Selanjutnya sifat distributif. Distributif ini maksudnya penyebaran perkalian. Nah, yang digunakan adalah penyebaran perkalian terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan saja. Perhatikan contoh 1, ini pada penjumlahan 12 kali 21 tambah 15 di dalam kurung itu sama dengan 12 kali 21 dalam kurung ditambah 12 kali 15 dalam kurung. Hasilnya 12 kali 36, dan yang di sebelah kanan 252 ditambah 180. Kita lihat hasilnya perkalian 432 dan hasil penjumlahan juga 432. Jadi A kali dalam kurung B ditambah C itu hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sekarang contoh yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan 11 kali dalam kurung 20 dikurangi 16 dengan 11 kali 20 dikurangi 11 kali 16. 11 kali 20 dikurangi 16 itu hasilnya adalah 4, jadi 11 kali 4 dengan 11 kali 20 220 dikurangi 176. 11 kali 4 hasilnya 44 dan 220 dikurangi 176 hasilnya juga 44. Jadi A kali B dikurangi C hasilnya sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Selanjutnya mengenai sifat identitas pada penjumlahan. Bilangan jika ditambah 0 maka hasilnya itu bilangan itu sendiri.
Perhatikan contoh. 25 ditambah 0 dengan 0 ditambah 25. 25 tambah 0 hasilnya 25 dan 0 tambah 25 hasilnya juga 25. Jadi A ditambah 0 itu hasilnya A, juga 0 ditambah A sama dengan A. Jadi jika bilangan ditambah 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Sekarang pada perkalian. Suatu bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Perhatikan contoh. 22 kali 0 dengan 0 kali 22. 22 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 22 hasilnya juga 0. Jadi sama dengan. Sehingga A dikalikan 0 itu hasilnya pasti 0. Dan 0 dikalikan A hasilnya juga 0. Hanya berlaku di perkalian ya. Sekarang perkalian dengan bilangan 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan bilangan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 18 kali 1 dengan 1 kali 18. 18 kali 1 hasilnya 18 dan 1 kali 18 hasilnya juga 18. Sehingga A kali 1 itu hasilnya pasti A dan 1 kali A hasilnya juga A. Demikian pembelajaran hari ini, saya harap kalian semua paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya silakan dikerjakan.